Selamat sore mitra TA TV, apa kabar Anda? Saya Seno Herpram, kembali hadir menjumpai Anda dalam Merah Putih. Dan kali ini dalam Merah Putih kami menghadirkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Dan nanti kita akan membahas tentang tugas, wewenang, dan pelayanan apa saja yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surakarta ini. Berkaitan dengan tema kita di Merah Putih kali ini, hadir bersama kami dua narasumber. Yang pertama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Bapak Sriono SHMKN. Selamat sore, Pak Sriono. Kabar baik? Alhamdulillah. Kabar baik. Tidak sendirian Pak Sriono ya, ditemani oleh Kasih Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, ada Bapak Agus Suprapto SHMKN. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Kabar baik juga. Luar biasa. Ya. Nah, mitra TA TV seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan membahas ya tentang tugas dan wewenang dari Kantor Pertanahan ya Kota Surakarta. Tapi sebelumnya Pak Agus dan Pak Sriono, saya boleh mungkin dibetulkan dulu, kalau kita saat ini kan seringnya mengenal itu BPN. Sementara ini kan Kantor Pertanahan. Nah, ini bedanya apa? Kalau BPN itu ada di tingkat pusat, ya, Badan Pertanahan Nasional. Tapi sekarang itu setelah pemerintahan Jokowi ini BPN menjadi kementerian. Jadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang garis miring Badan Pertanahan Nasional. Untuk kami yang ada di daerah kabupaten kota itu namanya Kantor Pertanahan Kota atau Kabupaten. Sehingga kalau menyebut kantor di pertanahan di kabupaten kota ya Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kantor Pertanahan Kota. Misalnya kalau Solo, Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Jadi tiap kota kabupaten di Indonesia itu memiliki kantor pertanahan. Memiliki kantor pertanahan. Kalau di provinsi tidak ada tingkatan provinsi. Provinsi Kanwil, ya. Kanwil. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Kalau di ibu kota provinsi ya, biasanya. Ibu kota provinsi di Semarang. Jawa Tengah di Semarang. Oke, berarti ada di tiap kabupaten kota ya. Ya. Kantor pertanahan. Seperti yang di Kota Surakarta, kalau ini alamatnya yang ada di belakang UNS. Betul. Kantor ya. Jalan Ki Hajar Dewantoro. Oke. Ya. Nah, kita masuk ini ke fokus kita atau tema kita di sore hari ini tentang tugas dan wewenang Kantor Pertanahan ya. Oke. Ya, Pak Sriono mungkin bisa menjelaskan apa sih sebenarnya tugas dan wewenang dari Kantor Pertanahan yang ada di tiap kota kabupaten di Indonesia ini? Ya, tugas dan wewenang secara umum untuk ini, kantor pertanahan di tingkat kota maupun kabupaten itu ya melaksanakan sebagian tugas dari kepala sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, antara lain melayani masyarakat yang berhubungan dengan pertanahan. Nah, berhubungan itu yang bersangkut masyarakat itu bisa minta pelayanan pengukuran, peralihan hak, turun waris, mungkin surat keterangan pendaftaran tanah, mengecek, kemudian ingin mengetahui zona nilai tanah dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu antara lain tugas kami melayani seperti itu. Jadi kalau terkait dengan tanah ya di satu kota kabupaten itu kaitannya langsung ke kantor pertanahan. Ke kantor pertanahan. Ini kaitan pengurusan hanya sertifikat saja atau apa? Iya, tadi saya katakan permohonan pensertifikatan pendaftaran pertama kali. Ya baik itu tanah bekas hak milik adat maupun tanah negara itu ada di kami. Atau mungkin derivatif, artinya tanah itu sudah bersertifikat, jual beli, peralihannya didaftarkan ke kami setelah ada akte PPAT. Ya. Jadi kalau tiap kota kabupaten hanya mengurusi di wilayah itu saja, tidak mengurusi di luar wilayah itu ya. Ya masing-masing wilayah administrasi. Kalau di Kota Solo ya wilayah Kota Surakarta saja. Karena di Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Sragen itu punya wilayah tersendiri. Ya sama sih tugas kewenangannya sama, dia hanya ngurusi wilayah administrasi sesuai dengan batas kabupaten. Nah, bagaimana sih pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Surakarta ini di dalam melayani berbagai macam tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Sriono? Ya, pelayanan yang kami berikan itu sudah barang tentu ada dasarnya. Satu, kalau menyangkut biaya ya peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2010
kemudian apa itu SOP-nya ya, SOP ya, itu termasuk persyaratan-persyaratan, semua ada ketentuannya dan itu sudah dipasang di depan loket, sehingga masyarakat kalau mau datang ke kantor pertanahan sebelum ke loket sebaiknya melihat persyaratan dan biaya supaya masyarakat tahu sendiri gitu. Jadi kami sudah transparan baik itu biaya maupun persyaratan maupun prosedur dan waktu sudah kami pasang di halaman teras itu. Bisa lebih dijabarkan mungkin saya ke Pak Agus ya, terkait dengan SOP ya, prosedur di dalam pengurusan tanah ini. Dalam hal ini mungkin sertifikat, kemudian kepemilikan atau alih nama dan lain sebagainya. Jadi kalau prosedur persyaratan yang menjadi tugas dan wewenang kami di kantor pertanahan itu seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi, sudah diatur di dalam peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2010. Nah, jenis-jenis layanan itu banyak sekali, Pak. Ya. Mungkin ada puluhan lah, mungkin ada puluhan. Ya. Yang mungkin yang paling banyak yang sering apa? Ya. Jadi kalau satu sama lain tentunya persyaratannya akan berbeda-beda, waktunya juga berbeda, biayanya juga berbeda. Tapi sekali lagi sudah disampaikan pada Pak Kakan tadi bahwa itu semua sudah ada peraturannya, dasar hukumnya, kan gitu. Hanya saja kalau saya itu sebagai kasih HTPT pasti hanya akan membicarakan tentang seksi HTPT, kan gitu ya. Nah, kalau jenis-jenis layanan yang kita berikan di seksi HTPT itu lebih banyak pada jenis layanan pendaftaran tanah maupun permohonan hak. Nah, gitu ya. Jadi ada layanan permohonan hak, baik itu yang diberikan kepada perorangan, badan hukum maupun pada instansi, kan gitu. Nah, terkait dengan itu juga jenis layanan yang diberikan kepada perorangan terkait dengan pendaftaran tanah tadi. Ada peralihan hak, kemudian juga informasi, kalau Bapak tadi SKPT tadi itu adalah informasi, zona tadi juga adalah informasi, kan gitu ya. Jadi kalau jenis layanannya yang banyak sekarang adalah peralihan hak yang disebabkan oleh karena jual beli, mungkin juga warisan dan hak tanggungan. Itu yang banyak di Solo. Kenapa permohonan tidak mencolok? Karena memang permohonan hak untuk di Surakarta itu kan hampir semua, mungkin hampir 94 sekian persen itu sudah menjadi tanah yang terdaftar, kan gitu ya. Jadi tinggal sedikit saja yang belum terdaftar. Tapi masih ada juga yang belum terdaftar di Solo. Masih. Di mana, Pak? Wah, kalau ditanya lokasinya kita nggak bisa memastikan ya kalau kita nggak lihat peta ya. Tapi kalau lihat peta kita bisa mengidentifikasi mungkin 1-2 belum terdaftar. 94% tapi sudah terdaftar gitu ya. Berarti hanya 6% di seluasnya Solo ya, 6% dari luas total itu masih belum terdaftar. Iya, dan 6% itu milik siapa? Belum ada miliknya juga. Itu kan? ada yang berbentuk sungai kan gitu ya, jalan kan gitu ya. Itu seperti itu jadi. Saya kira belum ada yang memiliki gitu. Nanti saya akan ke sana cari dan mencoba untuk memiliki. Jadi bentuknya sungai, jalan dan sebagainya. Oh gitu. Baik Pak Sriono juga Pak Agus, kita jeda dulu ya, nanti kita sambung lagi segmen berikutnya. Ya mitra TA TV, pastikan Anda terus bersama kami karena Merah Putih akan bersama Anda sesaat lagi, tetap bersama kami.